Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Seno Aji, absen 31 dari kelas 12 satu, dan juga sebagai perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Dias Raharjo Mulyasmara, Lutfi Akbariyadi, Reza Adrian Hidayat, Kala Kafeli Wadani, dan Nizam Hasan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan tentang cara mengkonfigurasikan Hadoop untuk Big Data. Langkah pertama yang akan kita lakukan, oh ya, lebih dahulu kita akan menggunakan virtual machine Debian 11 pada VMware yang spesifikasinya seperti berikut. VM ini memiliki RAM sebesar 1 GB, satu buah prosesor dengan 2 core, hard disk sebesar 8 GB, dan 3 network adapter. Yang pertama adalah NAT, kedua berupa host only, dan yang ketiga merupakan LAN segment yang termasuk internal network yang akan kita kembangkan nanti. Lalu langkah pertama saat mengkonfigurasikan Hadoop adalah untuk masuk ke user root. Lalu langkah selanjutnya adalah dengan mendownload file Hadoop yang disediakan oleh Apache. File yang akan kita download merupakan file eh, berukuran kurang lebih 600 MB. Jadi ini akan memakan waktu sebentar dan saya akan mempost video terlebih dahulu. Oke, download sudah selesai. Lalu langkah selanjutnya adalah mengekstrak isi dari file Hadoop ini dengan parameter yaitu xzvf. Lalu nama file tersebut. Ekstraksi seperti ini bisa makan waktu beberapa saat tergantung seberapa banyak core yang dimiliki oleh VM tersebut. Karena VM ini hanya memiliki 2 core saja, ini bisa makan waktu kurang lebih 2 hingga 5 menit. Oke, sepertinya ekstraksi sudah selesai. Kita coba lihat. Langkah selanjutnya adalah mengubah nama dari hasil dari ekstraksi tersebut menjadi Hadoop. Lalu langkah selanjutnya adalah memindahkan file Hadoop ini ke user lokal. Coba. Oke. Untuk langkah selanjutnya kita akan mengubah perizinan dari file Hadoop ini secara rekursif, itu 777 R dan nama filenya. Ini agar
tidak terjadi tabrakan saat kita lanjut ke langkah selanjutnya. Lalu langkah selanjutnya kita akan menginstal Java JDK dan Java JRE. Namun sebelum itu kita harus mengupdate source dari Debian ini. Langkahnya ke etc, lalu ke apt. Nah, tambahkan alamat seperti ini. Lalu setelah kita mengedit, kita tekan Ctrl X lalu Y. Selanjutnya kita melakukan apt update agar apt membaca dari alamat yang baru kita tambahkan tadi. Setelah langkah update selesai, kita langsung lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu menginstal JDK, Java JDK dan Java JRE. Maka ini akan mendownload kurang lebih 263 MB file, jadi ini akan saya skip terlebih dahulu. Oke, sepertinya langkah install Java sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah membuat user untuk Hadoop. Mengapa kita membuat user Hadoop? Kenapa tidak menggunakan root? Karena nanti kalau kita menggunakan root akan muncul error saat kita menjalankan Hadoop ya. Jadi kita buat user khusus untuk Hadoop saja. Lalu setelahnya kita akan menginstal paket sudo. Lalu kita tambahkan user Hadoop tadi ke dalam grup sudo. Nah, karena Hadoop pada awalnya tidak memiliki password, kita akan mengeditnya di file vsudo. Nah, di bawah root ini kita tambahkan nama user tadi, lalu all, lalu tambahkan parameter no password. Save file tersebut, lalu kita pindah ke user Hadoop. Nah, setelah kita masuk ke user Hadoop, langkah selanjutnya adalah eh, mengedit dari file bash rc atau file path dari si Hadoop ini. Masih error. Jika terjadi error seperti ini, kita masuk ke user root lagi. Kita beri password ke user Hadoop. Pindah ke user Hadoop lagi. Lalu edit bash rc. Nah,
Di file bagian paling bawah kita tambahkan baris seperti ini, export Java Home, lalu directory dari Java JDK yang tadi kita download. Lalu kita ekspor path. Lalu kita ekspor directory dari si Hadoop. Kita ekspor lagi mapret buat si Hadoop. Kita ekspor lagi Hadoop Common. Kita ekspor lagi Hadoop HDFS. Kita ekspor yang untuk yarn. Kita ekspor to clip native dari si Hadoop. Kita ekspor lagi path yang udah ada Hadoopnya. Kita ekspor lagi Hadoop install. Kita ekspor lagi Hadoop OOPTS. Lalu kita save. Tes dengan mengecek versi dari Java. Nah, path sudah termodifikasi. Lalu kita tambahkan library Java ini ke dalam environment dari Hadoop. Di baris Java Home kita hapus tagarnya. Itu kita ganti ke directory dari si Java yang kita download tadi. Lalu kita cari Hadoop OPTS dengan cara mengetik Ctrl W. Lalu ketik Hadoop OPTS. Nah, nih. Kita buang tagarnya. Kita tambahkan lagi di depannya.
Lalu setelahnya kita lanjut ke tahap konfigurasi Hadoop. Oh ya, tambahan dari sebelumnya, setelah kita mengedit BSRC, jangan lupa untuk mengetik seperti ini, komen seperti ini, titik eh, kurung tiled slash BSRC agar yang modifikasi yang BSRC tadi langsung kebaca. Oke, lanjut ke setelahnya kita ke user lokal Hadoop, lalu ke etc. Dalam sini adalah berisikan file-file .xml yang bisa kita gunakan untuk menjalankan si Hadoop nanti. Langkah pertama yang akan kita edit adalah core site.xml. Kita edit dengan nano. Nah, file core site akan berisi seperti ini. Lalu di bawah sini ada berisi tagar configuration. Ini yang akan kita edit nanti. Di antara tagar configuration ini kita tambahkan tag property. Tutup lagi. Nah, dalam ini kita nambahkan name fs default name slash name. Lalu value dari si name ini. Kalau jika Anda ingin menginstal ini sebagai mode standalone, gunakan localhost. Tapi karena nanti kita akan membuat seperti cluster 3 VM, maka gunakan IP internal dari si VM master ini. Contohnya seperti itu 92.68.5.2.9000. Klik value. Lalu file selanjutnya yang akan kita edit adalah file hdfs.site. Seperti sebelumnya, kita akan mengedit di antara tag configuration ini. Tambahkan property. Kita nambahkan name dfs replication. Si value sebagai true. Tambahkan lagi property. Lalu kita tambahkan dfs name, directory dari name node atau master node-nya. Lalu kita isi dengan value dari name node ini. Dan berisikan directory dari user Hadoop yang baru saja kita buat tadi. dfs name node. Lalu selanjutnya kita nambahkan dfs data dir yang berupa directory dari data node atau slave atau executor dari HDFS ini. Kita save. Nah, karena kita barusan memasukkan directory name node dan data node di dalam hdfs.site, kita langsung buat saja directory tersebut di user dengan menggunakan command mkdir minp home hadoop hadoop infra hdfs, masukkan name node data node. Ya, lalu langkah selanjutnya yang akan kita edit adalah yarn site. Nah, seperti sebelumnya kita edit di antara file configuration ini. Lalu kita tambahkan property.
Nah, yang HL enable ini kita set ke false. Lalu properti selanjutnya adalah node manager aux service, tambahkan framework MapReduce, shuffle, makan lagi properti. Lalu kita isi dengan host dari si VM master ini. Makan lagi properti. Karena nanti kita menggunakan lebih dari satu interface network, maka kita namakan properti bind host. Karena kalau kita menggunakan resource manager hostname saja, maka dia hanya bisa diakses melalui internal network saja, tidak oleh interface lainnya. Set 000 agar yang ingin membaca dari semua interface network yang ada di VM ini. Lalu langkah selanjutnya adalah menambahkan batasan-batasan dari RAM yang akan digunakan oleh Sian. Maximum allocation berguna untuk memberikan batasan RAM maksimal yang digunakan oleh Sian ini. Karena kita menggunakan RAM 1 GB, maka kita isi 1 GB saja. Jika menggunakan 2 GB, isi 2 GB dan seterusnya. Lalu properti selanjutnya adalah menambahkan minimum RAM yang digunakan oleh Sian ini. Yang berupa 128 MB minimal. Lalu langkah selanjutnya adalah set properti dari VM memory check ke false. Lalu kita save. Lalu langkah selanjutnya adalah kita mengedit dari MapRed site. Kita tambahkan properti dari yang framework. Lalu langkah selanjutnya seperti yang set yang telah kita lakukan tadi, kita membuat batasan-batasan untuk si mapper ini, seberapa banyak memori yang akan digunakan. Contohnya seperti ini, lakukan properti.
12 MB. Tambahkan lagi properti. Dari 56 MB. Tambah lagi properti. Untuk 526 MB. Kenapa kita membatasi memori yang akan digunakan oleh framework Yarn dan MapReduce ini? Dikarenakan Yarn dan MapReduce dikembangkan khusus untuk mesin yang berisikan minimal 8 GB RAM. Karena kita hanya memiliki 1 GB, jadi kita harus membuat batasan-batasan agar tidak terjadi error selanjutnya. Lalu kita save. Setelah MapReduce selesai, kita langkah selanjutnya adalah mengedit dari start DFS yang ada di sini. Hadoop home sbin. Kita edit start DFS nya di paling bawah. Sebelum function Hadoop usage, kita tambahkan baris yang berisikan user dari data node dan name node ini. Lalu selanjutnya kita mengedit dari start yang SH. Seperti yang tadi, kita nambahkan user. Oke. Lalu langkah selanjutnya adalah menginstal SSH server. Kenapa kita perlu menginstal SSH server? Pertama, karena Hadoop maupun dia di localhost ataupun remote dari server lainnya, Hadoop memerlukan akses SSH. Nah, untuk memperbolehkan akses SSH tersebut, pertama kita harus menginstal uh, Open SSH server di dalam VM ini. Setelah instalasi SSH selesai, kita mengedit konfigurasi dari SSH ini di sshd config. Pakai sudo. Coba kita ke cd etc.ssh sudo nano sshd config. Nah, lalu di sini kita cari file password authentication. Nah, permit login. Bukan, kita cari lagi password authentication. Nah, ini kita hilangkan tagarnya.
pindahkan ke yes, lalu yang tadi kita pergi ke permit root login, kita ganti ke no, lalu kita ganti ke cari pubkey authentication, ini dia, kita hilangkan tagarnya, kita cari lagi GSS API authentication, kita pindah hilangkan tagarnya, lalu kita ganti ke yes, lalu GSS API cleanup di bawahnya ini, hilangkan tagarnya, ganti ke no. Lalu selanjutnya adalah langkah deployment. Kita pindah dulu ke balik ke sini. Home. Oke, langkah selanjutnya adalah kita menggenerate key untuk si SSI ini. Enter saja. Nah, selesai ini kita tambahkan auto key yang ini ke dalam authorize file. sh id rsa.pub ke dalam ssh authorize keys. Nah, lalu kita melakukan performatan name node dengan HDFS. Oh ya, sebelumnya kita edit dulu dari ini IP address dari VM ini karena setelah kita lihat hanya ada IP dari si NS33 atau dari SINAT. Seperti dasar-dasar Linux kita edit dulu uh, aturan jaringan ini di etc network sudo nano interfaces. Kita hafal dulu namanya, itu NS34 untuk host only, NS35 untuk si internet network. Allow hotplug NS34 iFace NS34 inethjp. Lalu untuk si NS35 kita gunakan internet statik karena kita tidak memiliki router. Addressnya seperti yang sebelumnya kita namakan 92.168.5.2 gateway 192.168.5.1. Oh ya, semua gateway kita namakan netmask 255 255 255 no. Coba sistemctl restart networking. Kita ifab 3 sudo ifab ns34 sudo ifab ns35. Oke, sudah semua. Setelah itu semua kita balik lagi. Lalu kita baru mulai dengan HDFS name node slash strip format untuk memformat ulang name node dari si Hadoop ini. Wah, HDFS kan tidak ditemukan. Oke, saya sudah menemukan perbaikan dari HDFS tadi. Caranya adalah ada kesalahan di dalam editan bash rc tadi. Pada bagian export yang tadi kita buat, nah, di bagian sini ada yang kurang untuk ditambahkan, yaitu bagian ini export path string path titik 2 string Hadoop home bin titik 2 Hadoop home bin. Tadi sebelumnya kita hanya mengekspor s binnya saja, tidak binnya, jadinya HDFS yang kebetulan ada di file bin tidak terbaca oleh path. Setelahnya kita baru bisa. Nah, kita clear dulu komennya. Kan HDFS name node format untuk memformat name node dari si Hadoop ini.
Jika muncul adanya warning util native code loader seperti yang di sini, biarkan saja karena Hadoop dibuat untuk berjalan di 32 sistem 32 bit, sementara VM yang kita jalankan ini berjalan pada eh, OS 64 bit. Oke, setelahnya kita jalankan DFS. Oh ya. Jika muncul seperti warning seperti ini, ini tandanya kita harus mengedit dari file host. Oh ya, kita akan sudo. Di file ini yang ada 172.168.1.1 kita ganti ini, kita berikan tagar, masukkan IP dari IP lokal yang baru, Debian. Kita coba ping. Oke, kita ping lagi, coba dengan IP. Oke, kita jalankan lagi, coba dengan ada name not format. Baru kita jalankan DFS. Jika muncul seperti yang ini, permission denied ini tandanya ada error dalam SSH-nya. Kita balik lagi ke editing SSH. Oke, setelah saya melihat ulang lagi, ternyata ada kesalahan di pengaturan perizinan dari file-file tersebut. Seperti yang kita baca di log ini. Nah, di bagian paling atas, di mana ada application reviews, karena adanya bad ownership atau mods dalam directory home Hadoop. Nah, cara perbaikannya ketika Anda melakukan mendapatkan error yang sama, caranya adalah dengan mengubah perizinan dari home Hadoop dan home Hadoop SSH dengan mengetik sudo chmod go strip w. Ini berguna untuk menghilangkan perizinan penulisan untuk grup dalam home Hadoop. Lalu kita tambahkan sudo chmod 600 home Hadoop titik SSH authorized key. Sebelum ini ada yang ini dulu. Ini si SSH hanya bisa ditulis, baca, dan modifikasi oleh root saja. Lalu di dalamnya di dalam authorized keys. Nah, dalam sini kita ubah lagi chmod 600-nya hanya root yang bisa membaca dan menulis di authorized key saja. Lalu kita coba SSH ke Hadoop at localhost. Maka tidak perlu adanya password lagi. Kita lanjut ke angka yang tadi error. To start dfs.sh.
Di sini ada error lagi, local Hadoop, Hadoop environment, Java Home belum di set. Kita coba lihat. Set Hadoop, nano Hadoop env itu sh 37. Nah, di sini kita coba strip RFS. Coba kita jadi strip Java strip home. Bisa, berarti kita coba lagi. Start dfs strip sh. Nah, jika muncul seperti ini, tandanya tidak ada error yang ditemukan dan DFS sedang berjalan. Kita tunggu lagi. Kita coba lagi untuk yarn. Dan jika muncul seperti tadi alternative code order yang seperti saya bilang beberapa menit yang lalu, biarkan saja itu karena Hadoop eh, berpikir untuk berjalan di 32 bit, sementara sistem yang kita punya itu 64 bit. Oke, tidak ada error. Sekarang kita coba untuk pergi ke browser. Kita dulu IPA. Nah, yang ini di bagian 49129. Coba 192, 168, 49129. Strip port yang digunakan untuk name node, data node dan lainnya itu ada di port 9870. Coba lihat bisa apa tidak. Berhasil. Nah, ini adalah web dari si Hadoop ini. Saya dapat lihat ada satu live node yang ada size-nya berapa. Bisa lihat di sini data node-nya. Ini berfungsi untuk memanage dari data node yang ada. Kita bisa lihat topologi jaringan dari si Hadoop ini. Lalu kita selanjutnya kita pergi ke yarn 168 49 129 strip portnya 8088. Nah, berhasil juga. Nah, di sini adalah website untuk menjalankan dari si framework yarn ini uh, untuk menjalankan aplikasi pemproses big data. Bisa dilihat ada node yang aktif, Debian Hadoop, Debian Hadoop 042. Oke, semuanya seperti berjalan lancar. Kita coba ke browser file system. Tidak ada error. Oke, sudah selesai. Hadoop berjalan dengan lancar. Jadi permasalahan yang sebelumnya kita temui yaitu di SSH-nya. Ini yang penting karena kalau SSH-nya error ya seperti yang Anda lihat barusan tidak dapat berjalan dengan sesuai rencana. Cara dengan mengubah perizinan file dari si SSH ini. Ini SSH ini tidak boleh diakses oleh setiap orang kecuali root. Kalau bisa diakses nanti bakal muncul error seperti yang tadi, bad permission atau bad mode. Caranya dengan mengubah dengan command line chmod. Jadi sekian dari saya dulu.
untuk konfigurasi Hadoop standalone pada kesempatan kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.